Budaya Namo Budaya. Saya akan mempresentasikan mengenai tata ruang Korea Selatan. Ini yang pertama itu ada penjelasannya. Republik Korea atau biasanya disebut Daehanmingguk, biasanya kita sebut sebagai Korea Selatan, Gak adalah kedengeran. sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea dan tepat di sebelah utara Republik Korea merupakan Korea Utara. Negara ini biasanya disebut atau dipanggil Hanbuk oleh masyarakat Korea Selatan dan disebut Namjoseon oleh masyarakat Korea Utara. Dan Korea Selatan itu beribu kota di Seoul. Ada salah satu alasan kenapa masyarakat Korea sebut Korea Selatan itu Namjoseon, karena pada masa dulunya itu namanya sebelum Korea Selatan disebut sebagai Joseon. Jadi sampai sekarang masih disebutnya Namjoseon. Oh ya Siri, suaranya bisa diagak kenceng nggak? Kalau di saya pelan pelan ya. Oke. Lalu yang selanjutnya lanjut ke sejarah Korea Selatan. Yang saya cari, jadi sebenarnya di sini bukan sejarah dari kota Seoulnya, tapi sejarah dari Korea Selatannya. Jadi Korea itu pertama dimulai dengan adanya suatu tempat yang namanya itu Joseon. Jadi dulu mereka dipanggilnya Joseon. Tapi mereka itu apa ya? Kadang namanya diganti jadi Gojoseon. Karena dulu itu ada dinasti dengan nama yang sama. Jadi untuk mengantisipasi itu namanya diganti. Dan itu di apa ya? Pada tahun 2333 sebelum Masehi oleh Dangun. Dan dulu itu mereka berkembang hingga ke bagian utara Korea dan Manchuria. Lalu dulu itu ada 3 dinasti yang udah saya tulis di situ, ada Buyo, Okjo, Dongye, dan Saman. Yang dulu mereka menduduki semenanjung Korea dan Manchuria Selatan. Tapi selain 3 dinasti itu ada 3 kerajaan lain juga, yaitu namanya Goguryeo, Baekje, dan Silla. Dan situ mereka menguasai Tanjung Korea. Dan dengan mereka menguasai itu jadi dinamain 3 kerajaan Korea. Sampai ada satu waktu di mana kerajaan Silla itu mereka menguasai seluruh semenanjung Korea dan akhirnya mereka dinamain Silla Bersatu karena itu baru pertama kalinya kayak ada kerajaan yang bisa jadiin satu semenanjung Korea. Karena mereka menyatukan semenanjung Korea, akhirnya salah satu kerajaan yaitu Goguryeo mereka kabur ke bagian sisi timur laut semenanjung Korea. Dan setelah mereka kabur, mereka mendirikan kerajaan sendiri lagi yang namanya Kerajaan Balhae. Dan pada masa ini pokoknya hubungan Cina dan Korea itu tuh dikenal masih sangat lancar dan sangat baik. Lalu yang dinasti Silla tadi yang berhasil mempersatukan semenanjung Korea, akhirnya sekitar abad 9 sampai 10 itu mereka runtuh dan akhirnya mereka ngalah ke dinasti Goryeo pada tahun 935. Dan akhirnya dengan si silanya itu runtuh, akhirnya kerajaan Goryeo itu berhasil menguasai semenanjung Korea. Tapi kan sebelumnya dinasti Goryeo itu ada mendirikan salah satu kerajaan, yaitu kerajaan Balhae, dan itu akhirnya runtuh karena diserang oleh bangsa Khitan tahun 926. Lalu di tahun selanjutnya itu tahun 993 sampai 1019 ternyata dinasti Goryeo juga diserang oleh suku Khitan dari dinasti Liao. Tapi
mereka berhasil bertahan, mereka mempertahankan daerah kekuasaan mereka. Tapi sayangnya tahun 1238 mereka kembali diserang oleh pasukan Mongol dan ya mereka akhirnya kalah dan akhirnya cuman berakhir dengan adanya perjanjian damai. Lalu akhirnya tahun 1392 dinasti Goryeo ini berhasil diruntuhkan oleh dinasti Joseon yang didirikan oleh Taejo. Jadi kalau misalnya beberapa dari kita kan pasti ada yang suka nonton drama Korea, itu pasti tahu dinasti yang paling terkenal itu dinasti Joseon. Lalu tahun 1592 sampai 1598 ada perang Imjin lagi, tapi berhasil diusir gitu oleh Yishun Shin. Ini yang kalau main Mobile Legend pasti tahu lah ya, ada hero namanya itu. Terus tapi pada tahun 1620 sampai 1630-an dinasti Joseon kembali mendapat serangan dari dinasti Qing. Yang sebelumnya mereka juga sempat dapat serangan. Oh, enggak, sorry. Ya, mereka cuma diserang oleh dinasti Qing. Lalu selanjutnya tahun 1870 Jepang itu sebelumnya udah pernah nyerang Korea, tapi pada tahun ini mereka datang kembali untuk menyerang Korea yang saat itu lagi di bawah pengaruh Tiongkok. Bahkan pada tahun 1905 Jepang memaksa Korea untuk menandatangani perjanjian Elsa. Jadi itu perjanjian di mana Korea harus terpaksa menghapus kedaulatan atas negara mereka. Bahkan ada salah satu tuntutan di mana pokoknya Korea itu kayak harus tunduk di bawah Jepang. Awalnya karena mereka nggak bisa nyerang, jadi mereka ya cuma terima-terima aja. Tapi karena semakin tindakannya itu semakin kasar, akhirnya mereka nggak mau diem doang. Dan mereka berusaha melawan yang dikenal dengan peristiwa pergerakan 1 Maret. Lalu yang kayak kita tahu, Korea itu kan ada 2, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi pada awalnya itu mereka sebenarnya satu, namun pada masa itu ternyata di bagian Korea Selatan dan Korea Utara itu ada 2 negara yang bertolak belakang, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat yang ada di bidang Korea Selatan. Pada saat itu Korea Selatan minta pasukan Amerika Serikat untuk lebih lama bertempat tinggal di Korea, tapi malah Amerika Serikat ninggalin gitu aja. Tapi beda dari Amerika Serikat, justru Uni Soviet itu malah ngebantuin Korea Utara. Mereka dapat persenjataan. Selain itu, Uni Soviet juga ngelatih tentara di Korea Utara. Pokoknya mereka benar-benar kasih support mereka untuk Korea Utara. Akhirnya sebenarnya itu perang ini diawali karena ada ambisi mereka tuh pengen nguasain satu daratan itu semua secara keseluruhan. Nah, jadi karena Korea Utara yang merasa mereka ada backing, ada dukungan dari Uni Soviet, jadi mereka berani buat maju ke Korea Selatan. Udah gitu pada saat itu Korea Utara juga lagi didukung oleh Cina. Akhirnya mereka langsung berhasil menduduki kawasan Seoul dan warga-warga yang ada di Seoul itu mereka disuruh mundur. Sampai akhirnya 2 hari kemudian Amerika Serikat ngebantuin Korea Selatan dan ada bantuan dari 16 negara lainnya. Akhirnya Korea Selatan berhasil menduduki sebagian wilayahnya dan berhasil memukul mundur pasukan Korea Utara. Akhirnya Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha berunding gimana caranya ngeselesain masalah ini. Ya salah satunya gencatan senjata, yaitu perjanjian keduanya nggak boleh ada nyerang-nyerangan lagi.
Tapi seperti yang saya jelasin sebelumnya, karena mereka keduanya ambis, sama-sama pengen nguasain, jadinya perangnya itu nggak selesai-selesai. Yang akhirnya berujung mereka kan sampai sekarang Korea Utara dan Korea Selatan itu masih perang dingin. Tapi karena daratan mereka masih menjadi satu, jadinya mereka cuman kayak dikasih apa ya, dikasih garis batasan gitu. Pokoknya kalau nonton Crash Landing on You pasti tahu lah, ada batasannya gitu. Terus ke tata ruang. Jadi dari yang saya cari itu sebenarnya tata ruang Korea Selatan nggak terlalu banyak. Cuman di situ dijelaskan bahwa mereka memiliki perencanaan yang visioner melalui pengendalian pemanfaatan ruang secara maksimal. Jadi maksudnya di sini itu Korea Selatan mereka nggak cuman asal bangun, oh yang penting maju aja lah, yang penting bagus banyak gedung-gedung gitu. Tapi mereka mikirin ke masa depannya gitu, gimana ini tetap bagus, tapi untuk ke masa depannya itu tetap apa ya, tetap bagus untuk masa depan, nggak ngancurin lingkungannya gitu. Dan mereka benar-benar memanfaatkan setiap ruang yang ada secara maksimal. Gimana biar nanti hasilnya dan fungsinya itu juga bisa maksimal. Dan gimana caranya? Caranya itu ada tiga. Yang pertama pemindahan ibu kota. Jadi setelah saya cari, ternyata dari tahun sebelumnya, pada tahun 2004, ibu kota Korea Selatan itu awalnya nggak di Seoul. Mereka sempat dipindahin dari Seoul ke Gwangju dan ke Yonggi. Jadi mereka kayak pakai sistem pemindahan ibu kota biar gimana pembangunannya itu dapat berjalan secara merata, dan bahkan mereka dari tahun 2014 udah merencanakan bakal bikin pembangunan kota baru lagi, yaitu kota Sejong. Lalu mengembangkan kota atau kabupaten. Jadi kalau di sini dari yang saya baca dan yang saya tahu itu, kalau kita misalnya di Indonesia kan kayaknya yang kedengaran tuh cuman Jakarta doang. Tapi kalau di sana itu enggak, mereka benar-benar ngembangin pembangunan di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kalau kayak di wilayah Busan, Daegu, Incheon, Jeju, dan lain-lain itu mereka nggak kalah maju. Mereka juga punya gedung-gedung tinggi. Bahkan untuk di Busan sendiri itu kayak beberapa mahasiswa juga ke sana untuk belajar karena Busan itu udah termasuk kota maju. Jadi yang maju itu bukan ibu kota mereka doang. Lalu mendorong pusat pertumbuhan. Jadi dengan program pengembangan kota itu mereka bisa mendorong pusat pertumbuhan karena kalau misalnya di Jakarta kan pengembangannya cuma di Jakarta doang. Jadi pusat pertumbuhannya cuma terpusat di satu tempat. Kalau mereka itu karena mereka mengembangkannya secara merata, jadi pusat pertumbuhannya itu juga bisa didorong dan disupport secara merata. Lalu yang ini ada foto-foto dari kota Seoul dari atas. Jadi ini kita bisa lihat kota Seoul itu karena mereka kan udah tergolong negara maju, jadi mereka banyak gedung-gedung, tapi mereka nggak kayak ngelupain buat tetap sisain space untuk ruang terbuka hijau. Bisa kita lihat di sini mereka kayak masih ada hutan-hutannya. Lalu di sini ada sungai, di sini ada pegunungan. Jadi kalau dari yang saya baca itu ternyata apa ya, kontur dataran di Korea Selatan itu cenderung dataran tinggi. Jadi mereka nggak punya gunung, tapi mereka kebanyakan permukaannya itu berupa bukit dan pegunungan. Jadi meskipun mereka kayak di tengah-tengah kota kayak gini, mereka bisa ada pegunungan kayak gitu. Lalu yang ini di Stadium Jamsil Olympic.
Kita bisa lihat di sekitarnya mereka jadiin taman-taman, lalu mereka tanam-tanamin pohon. Lalu ini yang dari sudut sebelah lainnya, di sini juga banyak kayak apartemen-apartemen, gedung-gedung, tapi mereka tetap sisain tempat atau bangun pohon-pohon kayak gitu. Lalu ini kayak kalau di Indonesia mungkin kayak kali, aliran sungai gitu. Mereka tetap ngejaga ini gimana caranya agar tetap bersih dan ya pokoknya mereka benar-benar manfaatin ruang yang ada. Lalu selanjutnya pengaruh terhadap wisata. Jadi yang aliran sungai tadi itu namanya Chongyecheon Stream. Bisa dilihat. Jadi ini benar-benar ada di pusat kota, tapi mereka manfaatin dan gimana caranya agar aliran sungai itu tetap bersih dan mereka manfaatin jadi objek wisata. Bahkan kalau ada event tertentu, mereka bisa ngadain kayak parade gitu di sini gitu. Lalu selanjutnya Sungai Han. Kalau kita lihat sungai di Indonesia kan cuman sungai, bantaran sungai udah. Terus kanan kirinya cuman ada bangunan-bangunan kumuh doang. Tapi kalau di sana itu enggak. Jadi di sekitar pinggiran sungainya itu mereka kasih apa ya tempat buat taman gitu dibangun sebagus dan serapi mungkin. Jadi kalau umumnya di drama yang saya nonton itu mereka bisa sampai piknik, main sepeda, terus kadang orang juga banyak pacaran atau bawa-bawa ajak jalan-jalan peliharaan mereka di sini karena suasananya yang bersih dan enak. Lalu ada Itaewon Street. Jadi kita kan taunya Korea itu negara maju, mereka cuma banyak gedung-gedung tinggi, tapi sebenarnya enggak. Mereka juga kayak punya jalan-jalan kecil yang kayak gang-gang gini dan umumnya justru di sini lebih banyak turis karena lebih banyak toko-toko kecil atau tempat-tempat makanan enak dan biasanya cenderung kalau udah di gang-gang kecil gini jalannya itu agak menanjak ke atas. Tapi nggak cuma di Itaewon doang, ada Dongdaemun Market, Insadong, Namdaemun, Myeongdong, dan Hongdae. Lalu ini Lotte World. Jadi Lotte World itu kurang lebih mirip kayak Dufan, dunia permainan gitu. Tapi yang ini tempatnya itu di indoor. Tapi Lotte World itu nggak cuma kayak tempat permainannya, mereka juga kayak ada kebun binatangnya dan lain-lain. Terus ada Namsan Tower. Jadi yang kayak saya bilang tadi, Namsan Tower itu ada di ya di perbukitan itu yang di pegunungannya sini. Lalu ini salah satu tempat yang cukup terkenal di kalangan turis karena di sini tuh ada istilahnya yang namanya gembok cinta. Jadi biasanya kayak keluarga atau orang pacaran gitu, mereka tulis di gemboknya, habis itu mereka kunci di situ. Yang mereka percaya kalau mereka udah taruh gembok di situ, mereka bisa langgeng gitu. Terus pengaruh terhadap budayanya. Jadi meskipun mereka udah negara maju, tapi mereka tetap bisa mempertahankan dari segi budaya mereka. Yang pertama itu ada Gyeongbokgung Palace. Jadi ini adalah sebuah istana yang terletak di sebelah utara kota Seoul. Ini merupakan salah satu dari 5 istana terbesar dan ini istana terbesar pada dinasti Joseon yang pertama kali dibangun pada tahun 1394 dan istana ini sebagai simbol keagungan kerajaan. Lalu ada Jongmo Shrine. Ini juga mirip kayak Gyeongbokgung Palace, jadi dia kayak kerajaan gitu, tempat ya salah satu tempat peninggalan sejarah juga. Dan ini mereka salah satu kuil tertua yang ada dan mereka juga udah diakuin oleh pihak UNESCO.
Lalu ini Bukchon Hanok Village. Jadi ini salah satu tempat wisata juga yang dimana biasanya kalau turis datang ke sini itu mereka pakai baju budaya Korea, lalu mereka foto-foto di sini dan kawasan perumahannya juga masih tradisional. Yang biasanya nama perumahannya itu Hanok, jadi kayak masih kayu-kayu gitu. Lalu di jalanannya ini kan gang kecil, jadi kita bisa lihat jelas makin ke atas itu makin nanjak. Lalu yang selanjutnya ada Damsangol Hanok Village. Ini kayak suatu komplek perumahan yang isinya itu kayak rumah-rumah tradisional Korea dan mereka kayak mungkin lebih lengkap karena dari yang saya baca di dalamnya itu mereka masih ada alat-alat tradisional yang dulu dipakai sama masyarakat pas dinasti Joseon. Lalu kelebihannya, yang pertama mereka memiliki konsep yang visioner. Itu termasuk kelebihan karena dengan konsep yang visioner itu jadi mereka nggak asal sembarangan bangun bangunan. Mereka bisa mikirin ke masa depan ini dampaknya gimana, kurang lebihnya gimana. Lalu tidak menghilangkan ruang terbuka hijau. Ini meskipun mereka tergolong negara maju dan banyak gedung-gedung, mereka tetap nyisain tempat buat bangun taman dan sebenarnya tamannya itu nggak cuman yang di dekat Sungai Han doang, mereka itu punya banyak taman yang saya biasa lihat mereka itu aktor-aktornya suka banyak naik sepeda keliling-keliling, lalu pembangunan yang konsisten. Jadi mereka kan udah 2 kali sempat pindah ibu kota dan selanjutnya mereka berencana untuk membangun kota yang baru lagi dan mereka di sana pemerintahannya itu bilang salah satu rahasianya itu harus ada pembangunan yang konsisten. Karena dalam membangun kota baru itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Jadi gimana caranya setidaknya selama 10 tahun pertama pemerintahnya itu benar-benar harus konsisten pengen ngebajuin si kota baru itu. Gimana caranya biar berhasil? Karena kalau nggak konsisten, tiba-tiba di pertengahan tahun pemerintahnya udah mulai korupsi atau bla 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 bla, kota barunya itu bisa dipastikan akan gagal. Dan ini yang kota barunya itu rencana mereka yang Sejong. Mereka rencana pembangunannya itu seluas 73 km persegi dengan proyeksi dapat menampung 500.000 penduduk dan letaknya juga strategis di tengah semenanjung Korea sebagai penghubung antara Seoul di utara dan Busan di tenggara dan Gwangju bagian selatan. Selain itu, mereka juga rencananya ada konsep bentuk kotanya itu melingkar atau ring shape form yang mereka mencerminkan keseimbangan dan demokrasi yang ada di Korea Selatan. Lalu di tengah-tengah kotanya nanti mereka berencana untuk ngebangun namanya Central Park, yaitu ruang terbuka hijau. Jadinya meski nggak cuman gedung-gedung tinggi, mereka tetap sisain tempat buat oksigen gitu-gitu segala macam. Oke, masih ada waktu 7 menit untuk teman-teman atau yang lain yang ingin bertanya ya. Segitu aja pokoknya. Korea Selatan itu di Seoul itu nggak kayak sebagus yang kita kira. Mereka ada daerah yang pinggir-pinggirannya juga dan itu kayak perumahan gang-gang kecil tapi ya tetap kelihatan lebih rapi dibandingkan di daerah Indonesia, meskipun mereka itu daerahnya kayak ke pinggir-pinggir atau sempit gitu. Saya lihat juga jalannya itu makin lama makin nanjak, makin naik karena mereka permukaannya itu kayak daratan tinggi. Lalu kata bijaknya, geography is the subject which holds the key to our future. Ya, jadi mereka geografi itu salah satu kunci di masa depan kita. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Biar ada yang nggak sabar nanya terus. Tanya, berisik Cece. Wis mantap quotes-nya ya.
Oke, kayaknya Sasa ini udah nggak sabar nih ya. Oke, Eh, apa bagaimana Sasa? cara bagaimana cara Korea Selatan menyeimbangkan pembangunan yang antara daerahnya dan ibu kotanya? Dan itu kan kayak katanya kan itu kan dimajuin semua kayak pembangunannya di setiap daerah, semua daerahnya. Itu gimana cara kayak pakai rencana apa sih kok bisa maksudnya seimbang gitu sampai bisa berhasil? Kan itu maksudnya kayak bersama-sama gitu pembangunannya. Dan itu gimana cara menyeimbangkan pembangunan satu-satu kah dibangunnya atau bersamaan dibangunnya? Terus gimana cara dia menyeimbangkan bangunan modernnya dengan budayanya, budaya yang adanya tanpa menghilangkan budayanya gitu. Iya. Kayaknya pertanyaannya dikumpulin dulu deh Pak. Soalnya kayaknya Iya, takutnya nggak nggak apa-apa. keburu. Kalau nggak keburu biar minggu depan saya jawab. Oh ya, boleh. Ada lagi yang bertanyakan? Jesslyn Iya, Cene. Oke, sabaran ya. Jesslyn. Iyalah Romulus. Eh, dari kelebihan yang disebutin tadi, kira-kira apa peran masyarakat di sana? Apa yang mereka lakuin untuk membantu mewujudkan itu? Dari kelebihan yang tadi udah disebutin itu. Iya. Wait. Saya share screen lagi deh. Yang ini. Iya. Jadi apa peran masyarakatnya? Iya. Oke, jadi tadi pertanyaan Sasa itu gimana caranya pemerintahnya itu bisa, maksudnya enggak cuman terpusat di satu kota doang, tapi bisa merata. Terus gimana di tengah bangunan yang tinggi mereka bisa tetap jaga budaya mereka. Lalu sama peran masyarakat di kelebihan tata ruangnya ini, ya kan? Iya. Oke, ada lagi? Oh, ya Hansan mau nanya. Oke. Yang Hansan punya kayaknya saya bisa jawab sekarang deh, Pak. Oke, boleh dijawab sekarang ya. Jadi kan Hansen nanya, Korea Selatan itu kan banyak yang jualan di pinggir-pinggirnya. Iya, banyak. Tapi kalau dari yang saya tahu atau yang dari saya biasa nonton itu sebenarnya tergantung gitu. Jadi di Seoul itu mereka kebagi jadi beberapa tempat. Kayak misalnya yang kayak tadi si Hansol bilang di daerah Silim itu kan daerah yang kayak bisa dibilang kumuh atau kayak miskin gitu. Nah, kalau biasanya umumnya di daerah yang kalau kayak perkotaan yang pas di tengah gitu, contohnya kayaknya Insadong atau Cheondamdong gitu, pokoknya yang kayak bener-bener di tengah banget, yang pendapatan per kapitanya tinggi, itu umumnya mereka nggak ada kayak orang jualan-jualan pinggir gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak di daerah banyak turis tadi, kayak di Dongdaemun, di Itaewon gitu-gitu, itu biasa umumnya banyak yang street foodnya gitu itu tuh banyak. Terus kalau di drama, iya tetap ada sih kayak di pusat kota gitu mereka tetap jualan. Tapi tuh mereka kayak jualannya rapih gitu loh. Kalau saya nonton mereka kayak pokoknya ada drama startup gitu. Mereka itu kan pas di pusat kota gitu kayak di tengah kota. Dan mereka itu jualan corn dog gitu kayak di tengah kota. Tapi tuh jualannya itu nggak kayak di Indonesia gitu kayak asal ngemper gitu aja. Tapi mereka jualannya ada di salah satu taman. Jadi di dekat perkantorannya itu ada taman dan mereka ada mobil parkir gitu loh. Jadi tertata rapih. Jadi nggak cuman asal gitu doang. Tapi mereka kayak ada tempat perkumpulannya gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak pinggir-pinggiran itu
umumnya nggak pas di tengah pusat kota sih, tapi lebih ke kayak kota yang agak pinggir-pinggir gitu loh. Ya, intinya gitulah, gitu.